ini ada dari Mas Pandu ya, Mas Fadia. Ada 2 pertanyaan nggak apa ya? Bagaimana memulai sebuah produk untuk menangkan hati para konsumen yang belum mengalami perubahan mindset dan kekeh dengan pemahaman lamanya? Yang keduanya nanti, yang pertama dulu aja. Jadi ini pasti ada pengalaman ketika datang ke perusahaan menawarkan satu solusi atau tadi keinginan dari customer, tapi ya ada seperti ini. Gimana Mas? Mungkin saya jawabnya simpel seperti ini ya. Jadi banyak kasus misalkan Pak, waktu saya di sales ya, ada satu kebutuhan dari customer, ternyata dia tuh butuhnya bukan ini, dia butuhnya sesuatu yang lain. Itu lebih tepat sebenarnya buat mereka, gitu kan. Nah, bagaimana membuat mereka paham bahwa bukan ini yang mereka butuhkan. Makanya dari semua teori, dari semua konsultan gitu ya, salah satu awal untuk kita menemukan prioritas yang memang dibutuhkan oleh customer itu pakai design thinking, Pak. Itu uniknya. Jadi pertanyaannya adalah ketika customernya misalkan B2B ya, saya kurang tahu juga apakah customer B2B ataupun B2C, itu kita harus mengajak mereka untuk design thinking bareng sama kita, gitu kan. Sehingga kita dapat value-value yang mungkin bisa kita cari dan kita elaborasi lebih lanjut gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Yang pasti mindset itu memang harus kita pecahkan dulu Pak, gitu. Mungkin customer yang mindsetnya belum berubah, belum terekspos perihal proses design thinking, berempati, mendefine idea, prototype, itu testing. Jawabannya itu sih mungkin ya. Berarti how make we? Iya, how make we-nya gimana? Iya, bagaimana kita bisa. Oke, yang kedua, kegagalan sebagai pembelajaran, seberapa pantas toleransi kita atas sebuah kegagalan untuk membuat kita tetap pada jalur yang benar dan bukan malah menyia-nyiakan waktu karena sering gagal. Nah, ini mungkin sebelum jatuh jadi CEO Sprinting mungkin pernah juga ya produk. Ya, itu sebenarnya berapa kali gagal nih, Mas? Banyak Pak. Banyak ya? Tapi dari 3 pada titik itu akhirnya berhasil ya? Nah, gimana? Boleh diceritakan ya Mas Pat? Mas Pat kayak gimana nih? Jadi kalau kita ngomongin inovasi ya, itu tuh kegagalan menjadi bagian integrasi yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Cuma pertanyaannya, seberapa besarkah toleransi kita terhadap kegagalan itu gitu? Iya, betul. Makanya itu yang menarik Pak. Ini yang kegagalannya harus bisa di-manage gitu ya. Makanya kalau kita lihat di slide yang bagaimana journey innovation journey di Telkom ya, dia membagi menjadi banyak fase, gitu ya, dari CV, PV, BMP sama MV. Jadi ini salah satu contoh simpel bagaimana investasi satu inovasi itu dipecah Pak. Jadi bukan ada satu ide yang bagus, kita gelondongin 1M, nggak seperti itu, tapi dipecah menjadi beberapa milestone validasi, gitu kan. Sehingga itu bisa meminimalisir, dan kegagalan di sini itu contohnya CV itu memastikan masalahnya ada atau tidak. Jadi jangan langsung dikasih funding yang besar gitu kan, biarkan iterasi dulu, divalidasi bener nggak masalahnya ada gitu kan. Ketika masalahnya ada, ada ide produknya dibuat, bisa nggak fit sama masalah yang memang kenali gitu kan, gitu. Dan seterusnya. Jadi dengan framework ini sebenarnya bisa menjawab bagaimana kita mendapatkan satu proses kegagalan yang memang termanage gitu. Jadi dipecah. Gitu. Kalau dilihat di sini, kalau di Telkom itu customer validation itu dikasih satu tim 10 juta. 10 juta, 10 juta, lalu 120 juta, dan seterusnya. Ada 3 tahapan ya dia. Jadi CV, PV, BMV sama MV. Ya, budgetnya pertama 10 juta. Ya, 110 juta, 110 juta kalau nggak salah. Terus MV juga 110 juta, sekitar segitulah. Tapi KPI-nya juga ada ya? KPI juga ada.